Apa itu sel? Sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit menyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel. Sel terdapat dua jenis, yaitu prokariotik dan eukariotik. Kita sebagai makhluk hidup termasuk ke dalam sel eukariotik. Setelah ini kita akan membahas tentang sel tumbuhan. Struktur sel pada tumbuhan. Terdapat beberapa, yaitu vakuola, membran sel, dinding sel, retikulum endoplasma, mitokondria, kloroplas, nukleus, dan sitoplasma. Dimulai dari yang paling luar, yaitu dinding dan membran. Dinding sel terbuat dari lapisan selulosa yang terletak pada sudutnya. Fungsi utama dinding sel meliputi memberikan kekuatan struktural, memberi bentuk yang pasti pada sel, dan melindungi sel terhadap patogen dan cedera mekanis. Sedangkan membran sel atau membran plasma dapat ditemukan di hampir seluruh sel hidup. Fungsinya untuk membungkus sel dan memisahkannya dari lingkungan luar. Membran plasma terbentuk dari lapisan ganda fosfolipid dengan protein yang ada di dalamnya. Yang kedua terdapat kloroplas. Di sini, kloroplas menyediakan tempat-tempat untuk proses aktivitas fotosintesis, di mana cahaya matahari yang ditangkap oleh tumbuhan akan diserap melalui klorofil dengan baik. Asupan cahaya matahari tersebut berikutnya akan dibuang menjadi energi kimia, lalu disimpan dalam bentuk karbohidrat atau senyawa organik lainnya yang diperlukan untuk tumbuh kembang tanaman. Yang ketiga yaitu mitokondria. Peran utama mitokondria adalah sebagai pabrik atau yang memproduksi energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Metabolisme karbohidrat akan berakhir di mitokondria ketika pirufat dan ditranspor serta dioksidasi oleh oksigen menjadi karbon dioksida dan air. Oleh sebab itu, mitokondria disebut sebagai pembangkit energi. Yang keempat adalah badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi adalah memperbaiki membran sel serta memiliki peran penting dalam pengolahan hasil sintesis oleh retikulum endoplasma, dan juga berfungsi sebagai memodifikasi, menyortir, dan mengemas makromolekul yaitu protein, lipid, dan karbohidrat, serta membentuk lisosom, membentuk retikulum, mengatur transportasi molekul di dalam sel, dan mengatur transportasi materi metabolisme. Selanjutnya yang kelima adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdapat dua jenis, yaitu kasar dan halus. Yang kasar berfungsi sebagai pengikut ribosom, sedangkan yang halus berisi membran saja. Keduanya terdapat dalam satu sel yang sama. Retikulum endoplasma juga berfungsi sebagai transportasi substrat dari hasil sitoplasma keluar dan ke nukleus. Selanjutnya yang keenam adalah nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang menjadi pusat komando pada sel, terutama sel eukariotik. Biasanya merupakan organel yang paling menonjol seperti bola mata, karena menyumbang sekitar 10% dari volume sel. Bagian nukleus tersebut terdiri dari membran inti, nukleoplasma, nukleus, dan kromosom. Fungsi utamanya terdapat pada materi genetika yang membawa sifat asli tumbuhan. Yang ketujuh adalah vakuola. Vakuola adalah sel yang paling besar atau tonoplas. Apabila diamati menggunakan mikroskop cahaya, vakuola memiliki bentuk seperti ruang kosong dan tembus pandang karena ada penambahan air ke dalam sel sehingga menimbulkan tekanan di dalam vakuola. Vakuola sentral juga mengandung pigmen, cadangan makanan, limbah, metabolisme, dan garam. Yang kedelapan adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah sumber bahan kimia penting bagi sel, karena di dalamnya terdapat senyawa-senyawa organik yang terlarut, yaitu ion-ion, gas molekul kecil seperti garam, asam lemak, asam amino, nukleotida, molekul besar seperti protein dan RNA yang membentuk koloid, sebagai tempat menampung semua organel sel di dalam nukleus, dan juga mengekalkan bentuk sel.